Pak Devi, lalu Pak Nana Sumarman, Pak Ahmad, Pak Supran, Pak Maman. Nah, lalu ada juga di sebelah sana Pak Muklis yang pakai baju batik Pak Eko dan Pak Faruk. Lalu ada Pak Darson yang sedang berdiri, Bapak Darto dan Bapak Abdul Rahim. Nah, itu kebetulan ada kameramen kita buat nanti kita upload ke IHBS TV. Jadi kita sudah ada, cuma masih streaming loh. Ya, ya untuk memulai saja dulu. Nanti mungkin kita banyak belajar dari TVRI. Ya, kalau saya sendiri tadi udah tahu ya Pak ya, nama saya Dodi Kurniawan. Ini saya juga sebagai guru seperti mereka untuk mendampingi adik-adik kita yang ingin study tour di hari ini. Gitu aja, saya kembalikan langsung kepada Pak Joni. Silakan diteruskan. Adik-adik, saya berdiri supaya di belakang tuh bisa kelihatan. Ada ya, kelihatan ya. Sebelum ke TVRI pernah ke TV swasta belum? Ada yang pernah jalan-jalan masuk ke TV Trans atau ke TV yang lain? Tidak. Sudah. Ke TV mana? Minyak tangan. TV mana? Pernah masuk TV mana? Metro TV. Terus ada lagi? Ada yang ke TV lain? Nah. Coba, boleh tunjuk tangan yang sudah kerja di swasta. Masuk, lihat, masuk ke kantornya kayak di sini. Yang sudah masuk ke TV swasta lain angkat tangan. Kemana deh? Ya? MNC. Terus? Saya mau tanya, cakepan mana kantornya? Ya? Cakepan mana? Tapi itu bukan punya adik-adik. Kalau ini punya adik-adik. TVRI sampai seluruh Indonesia. Jadi nggak di Jakarta aja. Kalau metro mungkin hanya adanya di sini sama di Bandung barangkali ya, barangkali juga atau di Surabaya. Sudah. Tapi kalau TVRI dari Sabang sampai Merauke ada TVRI. Ada yang Papua. Ada ya. Tuh, Papua punya TVRI juga, ada di sana. Di Jayapura ya, di desa ya. Nah, di Sentani ada TVRI. Metro TV nggak ada di Papua. Ya, hanya ada di Pulau Jawa aja, khususnya di Jakarta dan mungkin di Bandung. Dan ini kantornya milik negara, ya, tidak numpang, tapi milik negara kantornya. Jadi sebenarnya paling kaya TVRI. Iya, bayangkan di Palembang ada, di Jogja ada TVRI. Ya. Ini belum keliling ya, baru masuk sini langsung ya. Luasnya di kantor ini kurang lebih 4 hektar. Wow, kecil. Di sini aja di Jakarta 4 hektar, belum yang di luar Indonesia. Nah, TVRI adalah rumah bangsa. Ya, artinya rumah semua suku yang ada di Indonesia adalah TVRI. Orang mana aja boleh masuk, boleh bergabung.
Ini kalau besar cita-citanya mau jadi apa nih? Iya, ada yang jadi polisi, Bos. Ada lagi yang mau jadi lain? Kameramen. Tapi jangan lupa deh. Ya, boleh. Oke, ada kalau mau tanya dulu boleh. Ada yang mau tanya dulu silakan. Supaya nggak dialog sendiri-sendiri atau diskusi sendiri-sendiri. Boleh tanya dulu. Boleh. Boleh mau tanya dulu nggak? Ustaz, ini kan jurusannya broadcasting ya? Tanya Pak. Nah, artinya sekolahnya, kurikulumnya mengarah ke broadcasting ya? Divisinya. Divisi broadcast Ustaz. Radio, televisi, majalah, koran, magazin, buletin, bola. Oke, cukup ya. Saya mohon izin pada Bapak Kepala Sekolah. Berapa kelas? 6 kelas berbagai kurikulum gitu ya, artinya berbagai disiplin ya. Kalau yang sudah memilih media elektronik atau media cetak, cita-citanya harus atau punya angan-angan menjadi seorang broadcasting, ya, seorang broadcasting. Terbagi-bagi nih broadcasting nih, pertelevisian deh, yang gampang ya, pertelevisian atau dunia penyiaran, bisa radio, bisa televisi, atau seorang jurnalis, wartawan, ya. Nah, harus mengarah ke sana tuh, angan-angannya gimana? Saya pengen jadi seorang reporter. Saya ingin jadi kameramen. Saya seorang jadi penyiar. Nah, gitu. Jadi kalau jurusan yang lain boleh, profesinya seperti tadi ada yang jadi polisi ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi dokter, sejak sekarang udah mulai ada angan-angan tuh. Makanya pilih jurusan sesuai dengan kemampuan ya. Saya mampunya di bidang pengarang kita ya, boleh ngarang cerita. Berarti nanti jadi seorang jurnalis, seorang wartawan, kerjanya mengarang, menulis tentang karya ilmiah, pengalaman, sampai kepada hal hasil reportase, hasil daripada liputan. Nah, itu. Adik-adik tadi lewat panjang perjalanan lihat tower nggak? Menara-menara. Ada yang di atas hotel, ada yang di daratan, di bumi ya. Ada yang di atas. Tadi kan nggak lewat gunung ya. Kalau lewat misalnya ke daerah puncak juga ada tower, ada menara. Bahkan di pulau-pulau kecil ada juga. Nah, itu salah satu faktor terjadinya penyiaran televisi. Ada 3 faktor bisa adik-adik sampai bisa nonton televisi. Ada nggak nih di sini yang bapaknya kerja di pertelevisian atau di radio? Ada. Silakan tunjuk tangan ya. Di mana nak anunya kerjanya bapak? Di mana? Silakan. Apa? Mau usah malu-malu. Di televisi apa kerjanya? Ya? MNC. Bagian apa? Kameramen. Mantap. Terus siapa lagi? Di mana kerjanya? Ya? Global TV. Bagian apa? Sudah pernah ngerangin belum bapaknya nih apa ngobrol-ngobrol? Belum kan? Nggak sempat ya? Ya itulah. Kalau tugas televisi Ustaz, tugas seorang broadcasting itu hampir 24 jam di kantor. Jadi jarang, kadang-kadang apalagi nih Pak Herman perkenalkan nih, ada senior saya. Pak Herman mohon berdiri, izin berdiri. Beliau ahli teknik, pakarnya teknik di TVRI. Beliau Pak Herman, senior saya. Nanti kalau ada kunjungan ke studio bisa tanya mengenai apa aja dengan Pak Herman ya. Nah gitu adik-adik, kalau bapaknya belum cerita
Oke deh. Yang belakang sudah pernah cerita belum bapaknya tentang pertelevisian? Kameramen, yang bapaknya kameramen. Belum cerita, belum dongeng-dongeng. Sebelum bobo dongeng dulu. Jadi ada 3 faktor ya, 3 unsur terjadinya siaran televisi. Sampai adik-adik nonton di rumah sambil makan bakso, sambil tiduran. Udah ada yang tahu belum 3 faktor itu apa aja? Belum ada yang tahu ya? Ustaz di sekolah belum disampaikan? Belum ya? Oke, mau dicatat silakan. Apa-apa. Mau direkam di sini boleh. Ya, gampang kok, pertelevisian itu paling gampang. Tapi kerjanya repot, sibuk semua. Faktor pertama yang ada lihat tadi di sepanjang jalan, transmisi. Ya, transmisi atau pemancar. Kedua, stasiun produksi penyiaran. Nih yang adik-adik datang ke sini. Ini di sini nih di produksinya. Bisa juga di luar studio, di hutan, di danau, di kebun, mau di mana aja di kota bikin acaranya bisa. Atau dua-duanya di dalam studio atau di luar studio bareng bikin. Itu faktor kedua. Ada stasiun produksi penyiaran. Ketiga, ya pesawat televisinya sendiri. Kalau ada siarannya, ada pemancarnya, adik-adik nggak punya televisi bisa nonton hasil siarannya. Nggak bisa kan? Dibikin udah capek-capek 1 bulan bikin produksi drama, sinkron, disiarkan lewat pemancar. Adik-adik nggak punya TV-nya, nggak bisa nonton ya. Atau nonton di kelurahan misalnya. Jadi 3 faktor itu saja. Ya, ingat jangan lupa ya. Kalau nanti ditanya sama Pak Guru, Pak Ustaz, apa faktor terjadinya penyiaran pertelevisian? Sama dengan radio juga begitu. Radio ada stasiun radionya. Ini dari sini mau kemana nih rencananya? Mau nanya, presenter TVRI pertama siapa? Terima kasih. Wah. Ini presenter pertama, saya masih umur 2 tahun. Jadi lahirnya TVRI tanggal 24 Agustus ya 1962. Presenter pertamanya udah pada almarhum. Tapi yang masih ada ya Pak Subrata. Beliau sekarang masih menjabat di Kominfo kalau tidak salah ya, atau sudah pensiun, saya tidak ada kontak. Ada Pak Ishadi, sekarang direktur utamanya Trans TV dan Trans Studio ya. Itu presenter, reporter. Nah, Pak Sambar sudah almarhum. Jadi banyak ya. Jadi tanggal 24 Agustus tahun 2002, saya masih umur 2 tahun, adik-adik masih di awal-awal ya. Belum ada ya. TVRI lahir dalam rangka menyiarkan pesta olahraga Asian Games di sini di Gelora Bung Karno. Ya. Jadi ada pertandingan atlet se-Asia, bukan se-ASEAN, se-Asia. Jadi ya, se-Asia, mulai dari Timur Tengah, Jepang, Hong Kong, Korea, sampai ke Pakistan, kumpul di Indonesia. Kita harus menyiarkan, Indonesia harus menyiarkan melalui televisi. Itu belum seperti sekarang, TVRI sudah hampir 24 jam, waktu itu baru sekitar 1 jam lah, dan siarannya terbatas karena alat-alatnya masih baru dan tenaganya masih terbatas. Tapi sudah